Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan telah hantarkan jemaat-Mu GKP Immanuel Kerawang dalam ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kami semua. Bapak, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, Tuhan yang urapi kami semua, berikan Roh Kudus kepada kami semua, agar apa yang kami baca dapat kami mengerti, dapat kami pahami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari-hari lepas hari. Bapak, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dan serut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa syukur pada pagi hari ini hanya dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3 saya akan bacakan untuk kita semua. Perikop bacaan kita, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang berbahagia kita semua yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukan dalam kehidupan kita hari-hari lepas hari. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam doa pagi. Kita akan belajar firman Tuhan yang dengan tema ketaatan, relasi antara anak dan orang tua. Banyak anak-anak yang menyesal setelah orang tuanya meninggal dan berkata, aku sedih karena belum bisa berbakti kepada orang tuaku, belum bisa membahagiakan orang tuaku. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita selagi orang tua kita masih ada, marilah kita menghormati orang tua kita, menyayangi orang tua kita, memperhatikan orang tua kita, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Orang tua kita memang tidak sempurna ya Bapak Ibu ya. Tetapi beliau sudah melahirkan kita, sudah memelihara kita, menyekolahkan kita, bahkan sudah berjuang untuk anak-anaknya hingga sampai menjadi orang yang bertumbuh dewasa dan mandiri. Karena itu, selama orang tua kita masih hidup, mari kita mau menghormati orang tua kita, mau memelihara orang tua kita, menyayangi dengan sepenuh hati. Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, supaya hidup kita diberkati, supaya kita diberi panjang umur, supaya kita juga punya masa depan yang berbahagia. Nah, pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dari perikop Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3, kita akan belajar 3 kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mentaati, menghormati orang tua kita supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kebenaran yang pertama, sebagai anak-anak kita harus menaati orang tua kita. Efesus 6 ayat 1 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Haruslah demikian. Jadi mentaati orang tua adalah suatu keharusan, suatu kewajiban. Keharusan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, oleh firman Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena mengandung berkat supaya hidup kita diberkati. Taatilah orang tua kita di dalam Tuhan. Nah, kata taat yaitu Bapak Ibu artinya itu kita harus tunduk. Kita harus menuruti, mendengar, memperhatikan, mengikuti pimpinan dan pengajaran-pengajarannya. Jadi, ketika orang tua membimbing kita, mendisiplinkan kita, dan memimpin anak-anaknya, yaitu kita, maka anak-anak harus taat kepada orang tua. Baik orang tua maupun anak-anak harus hidup di bawah ketaatan kepada wewenang Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jadi ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan di dalam Tuhan. Kata di dalam Tuhan artinya adalah suatu batasan bagi kita. Saudaraku, dalam ketaatan demikian juga ketaatan seorang anak terhadap orang tuanya. Jadi kebenaran firman Tuhan itulah yang membatasi saudara supaya kita menghormati orang tua kita. Nah, ini bukan menghormati seenaknya aja ya, tetapi kita harus menghormati karena ada kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana anak-anak Kristen mentaati orang tua. Dari Markus 9 ayat 42 berkata, "Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya, ini lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan," kata Tuhan Yesus, "diletakkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut." Wah, pastinya seandainya orang tua melakukan hal itu pasti akan meninggal ya Bapak Ibu ya, sampai dibuang ke laut ya. Nah, orang tua apabila orang tua tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya anak-anak tidak harus taat kepada orang tua apabila tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku serta anak-anakku, bila orang tua kita hidup takut akan Tuhan, sudah mengajarkan firman Tuhan, anak-anak harus taat. Ketaatan kepada orang tua adalah perintah dari Tuhan. Ya. Dan itu pun juga itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mentaati orang tua adalah keharusan.
Anak-anak yang mengenal Tuhan secara otomatis pasti akan menghormati orang tuanya dengan segenap hati, dengan setulus hati, dengan kasih sayang. Ya. Apa sih contohnya anak-anak dalam ketaatan anak-anak kepada orang tua? Ya, anak-anak bisa membantu orang tua dengan tugas-tugas rumah tangga atau kegiatan sehari-hari. Contohnya membersihkan rumah, merapikan tempat tidur, merapikan sepatu. Ya. Anak-anak bisa belajar untuk membantu orang tua. Ya. Bisa anak-anak juga harus mematuhi orang tua, menghormati orang tua dengan berbicara yang sopan, yang santun kepada orang tua kita. Ya. Anak-anak harus berperilaku yang baik, yang jujur, yang bertanggung jawab. Nah, apa dampaknya, manfaatnya, ya, ketaatan anak pada orang tua? Ya. Membangun hubungan yang lebih baik, lebih dekat dan harmonis antara anak dan orang tua. Membantu anak-anak memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang penting dalam kehidupan. Membantu anak-anak mengembangkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Ya. Membawa berkat dan panjang umur bagi anak-anak dan keluarga. Itulah dampaknya ketaatan kita anak-anak kepada orang tua. Ya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku setelah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, khususnya orang tua yang mendengarkan doa pagi pada saat ini, supaya orang tuanya yang mendengarkan ya doa pagi pada saat ini bisa membawa anak-anak mereka ke gereja, ya, untuk mereka belajar firman Tuhan, supaya mereka mengerti apa arti taat kepada orang tua sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita juga sebagai orang tua hidupnya bahagia karena anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat. Dan kebenaran yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita harus menghormati orang tua kita. Dikatakan di dalam Efesus 6 ayat yang kedua berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting ya, seperti yang nyata dari janji menghormati. Ya. Menghormati artinya sangat menghargai, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan kebaikan, menunjukkan kesopanan, kepatuhan. Itulah kewajiban anak-anak terhadap orang tuanya. Menghormati orang tua dengan menghargai, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan kebaikan, kesopanan, kepatuhan. Ya. Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah, Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku serta anak-anakku, Keluaran 20 ini adalah yang mencatat ya saudara 10 perintah Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Jadi ini sangat penting ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, menghormati Bapak Ibu kita, orang tua kita, supaya kita panjang umur ya. Saudaraku, perintah ini sangat penting. Perintah menghormati orang tua adalah untuk semua anak yang masih mempunyai orang tua. Jadi walaupun seorang anak sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah dewasa, tetapi dia masih mempunyai orang tua, mari hormatilah orang tua kita, sayangilah orang tua kita, pelihara orang tua kita, supaya kita diberkati.
Rawatlah orang tua kita dengan kasih sayang, bantu keuangannya, finansialnya ya, apabila orang tua kita membutuhkan. Supaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Dan kebenaran yang ketiga, anak yang mentaati dan menghormati orang tuanya akan berbahagia dan panjang umur. Efesus 6 ayat 3 berkata, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, inilah dampaknya. Inilah janji yang sangat indah dari firman Tuhan. Anak-anak yang mentaati orang tuanya, anak-anak yang menghormati orang tuanya, hidupnya diberkati oleh Tuhan Yesus. Yaitu diberkati dengan kebahagiaan. Kebahagiaan karena apa? Ya, Bapak Ibu ya, sudah dicukupi kebutuhannya, kerohaniannya, hidupnya bahagia, dan juga diberikan panjang umur. Ya. Berarti kalau diberikan panjang umur itu pastinya sehat ya Bapak Ibu ya. Orang yang panjang umur itu sehat ya saudaraku ya pastinya ya. Sehat jasmani, sehat rohani ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang sangat penting ya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3, mentaati dan menghormati orang tua kita supaya kita diberkati. Yaitu yang pertama, kita harus mentaati orang tua sebagai anak-anak. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua kita. Dan yang ketiga, anak yang mentaati dan menghormati orang tuanya akan berbahagia di dalam hidupnya ya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang, bahagia, sukacita dan panjang umur. Berarti sehat semuanya ya. Haleluya. Kolose 3 berkata, hai anak-anak ya, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dengan demikian, ketaatan kepada orang tua adalah sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan membawa berkat bagi keluarga. Amin.